Saya capek Pak jadi sales eksekutif. Sudah 5 tahun bekerja hanya segini-segini aja gaji saya. Repotnya lagi saya tidak juga dipromosikan. Apa yang salah dengan diri saya ya Pak? Bagaimana? Coba kamu sini duduk dulu. Ya, ceritakan apa yang terjadi. Gini loh Pak, mungkin ini barangkali karena weton saya dan zodiak saya kali ya Pak, sehingga tidak cocok jadi karyawan. Mungkin saya cocoknya jadi keturunan neklat gitu loh ya, yang sudah kaya sejak lahir. Coba saya lahir dengan ayah pengusaha, pasti saya tidak harus berjibaku cari nafkah dengan keras seperti saat ini. Sudah banyak seminar motivasi saya ikuti, tapi ya kok tidak ada perubahan nasib gitu loh Pak. Dalam berbagai kesempatan, saya seringkali mendapati banyak rekan saudara atau teman-teman yang mengeluhkan betapa kehidupan mereka tidak kunjung berubah. Mereka sangat kecewa dengan kondisi keuangan yang tidak kunjung membaik, penghasilan yang segitu-segitu aja, jabatan yang itu-itu aja atau mentok. Secara keseluruhan, mereka komplain mengapa hidup mereka tidak membahagiakan dan tak sejahtera. Tentu, kenyataan yang dihadapi mereka bukan yang pertama dan satu-satunya, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan krusial. Apakah memang kehidupan sudah seperti ini dari sononya? Apakah hidup tidak bisa diubah? Apakah nasib ini nasib saya? Apakah Tuhan sungguh tidak adil? Dan lain sebagainya. Mari kita mulai perjalanan kita menuju titik dengan mengupas secara cepat sebuah kisah yang memiliki kekuatan inspiratif. Kisah yang akan Anda simak sejujurnya telah jamak disampaikan oleh banyak orang dengan berbagai versi dan variasi. Karena bukanlah sesuatu yang mudah dipahami, akan lebih mudah untuk dilakukan. Dan bukankah hanya dengan melakukan atau berbuat atau action yang akan menimbulkan dampak? Siang itu, Panglima Perang Kerajaan Tiongkok bernama Han Daoko bergegas menuju petilasan seorang guru dan ulama spiritual Zhang Shuijie. Panglima Han Daoko masih kerabat dan keturunan dari dinasti Han. Beliau termasuk panglima dengan kecerdasan di atas rata-rata panglima perang lain. Di samping itu, Han Daoko juga memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan selalu ingin mencari tahu jawaban sesegera mungkin. Sementara Zhang Shuijie adalah alim ulama, spiritual, kenamaan dan sangat dihormati di zaman dinasti Han. Zhang Shuijie juga mewarisi darah kecerdasan dan kebijaksanaan ayahnya yaitu Sun Shuijie, ahli strategi perang termasyhur pada zamannya. Dan tampaknya kemasyhuran itu diwarisi oleh Zhang Shuijie secara paripurna. Hari yang sangat beku di musim dingin baru saja dimulai di dataran kerajaan Tiongkok. Berbekal rasa ingin tahu yang menggumpal, Han Daoko bergerak tangkas keluar dari rumah dinasnya yang tak jauh dari kompleks istana raja. Tidak seperti biasanya, panglima perang ini tidak ingin dikawal. Dia hanya ingin belusukan, mencari pencerahan hidup. Sehingga dia menanggalkan semua atribut, pangkat, jabatan panglima perang dan hanya mengenakan busana warga kebanyakan yang sederhana. Meskipun begitu, karisma seorang panglima perang berbakat tetap tidak luntur dari pancaran aura wajahnya yang juga rupawan. Mengenai tradisi belusukan, sebenarnya adalah kebiasaan yang telah diajarkan oleh senior yang juga mentor sang panglima, yaitu mendiang panglima senior Jokowi. Saat itu pangkat Han Daoko masih sebagai kapten pasukan elit pengawal kaisar. Hari itu, Daoko ingin mendapatkan tambahan ilmu berperang, agar di setiap peperangan dia dan pasukannya berhasil mengalahkan musuh. Beberapa bulan terakhir, kinerja Daoko
menurun dengan kekalahan dalam pertempuran melawan pemberontak. Langkah demi langkah memecah gundukan salju di sepanjang jalan setapak, Panglima Handoko menuju kediaman dan petilasan sang ulama. Dalam perjalanan menuju lokasi, Handoko terus berpikir keras menyiapkan berbagai macam argumen, asumsi, alasan, dan data yang dia ingat untuk mempersiapkan diri berdiskusi dan berdebat dengan sang guru. Karena tentu saja dia tidak ingin terlihat bodoh dan tidak tahu apa-apa ketika bertemu dengan sang ulama. Dengan berbagai pikiran dan perasaan yang berkecamuk, tak terasa dia telah sampai di gerbang petilasan sang guru, Zhang Suijai. "Silakan duduk," kata Zhang Suijai sambil menuangkan teh hijau panas ke dalam cangkir keramik terbaik. Tanpa banyak bicara, Zhang terus menuangkan teh hijau panas tersebut hingga tumpah dan meluber di atas meja marmer khas Tiongkok. Melihat kejadian itu, tentu saja Dao Kau, panggilan akrab Han Dao Kau, menjadi bingung. Tidak tahan dengan kebingungannya, Dao Kau pun berujar, Cukup guru, air tehnya sudah penuh dan sekarang sudah tumpah kemana-mana." Layaknya manusia bijak yang mumpuni akan ilmu dan kebajikan, Zhang Suijai berkata, "Itulah dirimu. Saya tahu Anda kesini dalam kondisi penuh." "Penuh? Apa maksud guru?" tanya Duko. "Ya, kamu datang ke sini dalam kondisi penuh dengan prasangka, asumsi, spekulasi, dan bahkan mungkin fitnah. Bagaimana saya menuangkan ilmu perang jika kamu tidak mengosongkan cangkirmu?" saut Zhang Suijai sambil mengelap teh hijau yang tumpah di atas meja. Duko pun tertunduk. Kalimat singkat yang disampaikan oleh Zhang Suijai bersamaan dengan tumpahnya teh hijau telah memanaskan otak dan pikirannya untuk berpikir cerdas sekaligus menyegarkan hati dan perasaannya untuk merasa rendah hati. "Rupanya ini yang menghalangiku menyerap ilmu, guru. Baiklah guru, mulai hari ini saya akan mengosongkan pikiran dan perasaan saya. Berharap semakin banyak kebajikan dan ilmu yang saya tampung dalam cangkir saya," ucap Duko masih dalam posisi kepala tertunduk dengan suara lirih diikuti napas panjang seperti sedang melepas suatu beban. "Baiklah Duko, kini aku lihat kamu telah siap secara lahir dan batin menerima ilmu. Lalu, apa pertanyaanmu?" tanya Zhang Suijai sambil membuka lembaran teks lontar warisan sang ayah. "Saya percaya baru saja Anda mendapatkan pesan dan kesadaran yang sama kuatnya seperti Handoko. Kecenderungan kita jika memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru adalah memperdebatkan dengan apa yang sudah kita miliki. Sadar atau tidak, banyak di antara kita yang dikuasai oleh arogansi, kesombongan intelektual dengan dasar latar belakang akademis, strata sosial, dan pengalaman panjang masa lalu yang membuat kita merasa pintar. Kecerdasan seperti itu sejatinya menjebak pikiran kita karena tertutuplah mata hati dan pikiran untuk menyerap segala pencerahan yang datang karena merasa diri sudah tahu. Atas dasar pesan yang disampaikan oleh Zhang Suijai, maka sikap terbaik sebelum Anda melanjutkan menyelami kehidupan, perkenankan diri Anda untuk sementara merendahkan hati, mengosongkan lalu membuka pikiran dan perasaan, serta fokus pada tetesan inspirasi yang akan Anda terima dan serap dari video ini. Dengan kata lain, izinkan kita untuk bersiap menerima perubahan.
Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kiranya nasihat singkat nan dahsyat ini sangat dianjurkan jika kebeningan hati dan kejernihan pikiran serta pencerahan jiwa adalah yang kita dambakan dalam rangka mengubah kualitas hidup kita. Mustahil kita akan berikhtiar untuk mengubah nasib kita jika kita tidak mau dan mampu mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan yang senantiasa berubah. Itu hanya akan terjadi jika kita rajin untuk membuka hati dan pikiran terhadap perubahan. Kisah yang saya sampaikan tadi memberikan penegasan bahwa komunikasi yang kita lakukan sehari-hari adalah media yang senantiasa digunakan dan sering diremehkan untuk memindahkan sebuah perubahan. Maka perlu kita kaji secara singkat dan cepat peran komunikasi dalam mentransfer ide-ide perubahan ke dalam pikiran dan hati Anda. Dalam ilmu komunikasi modern, komunikasi yang baik bukanlah berapa banyak kalimat, kata-kata yang disampaikan, tidak juga seberapa bagus pilihan kosakata yang diungkapkan. Namun, komunikasi yang mantap adalah berapa banyak poin atau pemahaman yang diterima. Dan itu hanya terjadi jika kita melakukan apa yang disebut dengan active listening. Kisah yang saya sampaikan tadi mengajarkan tentang pentingnya active listening. Pertanyaan penting, lalu apa bedanya dengan hearing atau mendengar saja? Sepertinya remeh, namun ini sungguh sangat berbeda. Active listening atau menyimak aktif berarti mendengar untuk memahami, sedangkan hearing atau mendengar saja hanya menangkap gelombang suara. Betul bahwa perubahan tidak akan menjamin terjadi suatu perbaikan dan kemajuan nasib. Namun yakinlah bahwa tidak mungkin terjadi sesuatu kemajuan tanpa ada perubahan. Ada cerita sedikit ini, cerita Charles Bukowski. Charles Bukowski dulunya adalah seorang pecandu alkohol, senang main perempuan, pejudi kronis, kasar, kikir, tukang utang, dan dalam hari-hari terburuknya seorang penyair. Dia barangkali adalah manusia terakhir di muka bumi yang bakal Anda mintai nasihat tentang kehidupan, atau nama terakhir yang ingin Anda lihat dalam deretan buku motivasi jenis apapun. Justru fakta itulah yang menjadikan sosoknya sempurna untuk cerita kali ini.
Bukowski bercita-cita menjadi seorang penulis. Namun karya-karyanya terus-menerus ditolak oleh hampir setiap majalah, surat kabar, jurnal, agen, dan penerbit yang pernah dihubunginya. Tulisannya sangat hancur, kata mereka, kasar, menjijikkan, tidak bermoral. Dan begitu tumpukan surat penolakan bertambah tinggi, beban dari kegagalan tersebut mendorongnya ke dalam sebuah depresi yang kian diperberat oleh alkohol yang terus menghantui sebagian besar hidupnya. Sehari-hari Bukowski bekerja sebagai seorang penyortir surat di sebuah kantor pos. Ia digaji sangat rendah dan hampir seluruh uangnya dihabiskan untuk minuman keras. Barulah sisanya ia pakai untuk berjudi di pacuan kuda. Malamnya ia minum-minum sendirian dan kadang menuntaskan puisi di mesin tik usangnya. Kerap kali dia siuman di lantai setelah pingsan semalaman sebelumnya. 30 tahun berjalan tanpa arti seperti itu. Hampir seluruh waktunya ada dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, dan pelacuran. Kemudian saat Bukowski berusia 50 tahun, setelah seumur hidup merasa gagal dan membenci diri sendiri, seorang editor di sebuah penerbitan independen kecil menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Editor ini tidak menawari Bukowski sekepok uang atau penjualan buku yang menjanjikan. Namun dia menaruh ketertarikan yang ganjil terhadap si pemabuk dan pecundang ini. Jadi dia memutuskan untuk memberikan satu kesempatan. Itulah peluang pertama Bukowski, dan ia sadar mungkin itu satu-satunya yang bisa dia dapatkan. Bukowski sadar mungkin itu satu-satunya yang bisa didapatkannya. Bukowski menjawab tantangan sang editor. Saya hanya bisa memilih satu dari dua pilihan. Tetap bekerja di kantor pos dan bakalan sinting, atau tetap di luar sini menjadi penulis dan kelaparan. Saya mau lebih memilih kelaparan saja. Setelah menandatangani kontrak, Bukowski menulis novel pertamanya hanya dalam 3 minggu. Judulnya sederhana, Post Office. Di dalamnya dia menulis dedikasi untuk tak seorang pun. Kelak Bukowski mencatatkan diri sebagai seorang penulis novel dan puisi yang sukses. Dia terus berkarya dan menerbitkan 6 novel dan ratusan puisi, menjual lebih dari 2 juta kopi. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang, terutama ekspektasinya sendiri. Kisah Bukowski ibarat amunisi untuk kultur cerita inspiratif di zaman kita. Kehidupan Bukowski mewakili perjalanan mimpi Amerika. Seorang pria yang berjuang atas apa yang diinginkannya, pantang menyerah, dan pada akhirnya meraih mimpinya. Praktis, ini seperti sebuah film. Kita semua menyaksikan cerita Bukowski dan berkata, apa aku bilang? Orang ini tidak pernah menyerah. Orang ini tidak pernah berhenti mencoba. Orang ini selalu percaya diri. Ia gigih melawan segala rintangan dan akhirnya sukses. Tapi semua narasi itu terdengar janggal, karena di atas batu nisan Bukowski tertulis, jangan berusaha. Lihat, meski nyatanya bukunya laris manis dan sosoknya terkenal, Bukowski dulunya adalah seorang pecundang. Ia tahu benar itu, dan keberhasilannya itu bukan hasil kegigihannya untuk menjadi seorang pemenang, namun dari kenyataan bahwa ia tahu kalau dirinya seorang pecundang, menerimanya dan kemudian menulis secara jujur tentangnya. Ia tidak pernah mencoba untuk menjadi selain dirinya sendiri. Kecerdasan dalam tulisan Bukowski bukan soal memanfaatkan peluang yang luar biasa atau mengembangkan dirinya menjadi seorang sastrawan yang gemilang. Yang ada adalah kebalikannya. Ia hebat karena kemampuan sederhananya untuk jujur pada dirinya sendiri sepenuhnya dan seterusnya, terutama mengakui hal-hal yang paling buruk yang ada pada dirinya sekalipun, dan itu membagikan perasaannya tanpa segan atau ragu. Ini adalah cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya dia nyaman dengan cerminan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan.
Bukowski sama sekali masa bodoh dengan kesuksesan. Bahkan setelah dia menjadi terkenal, dia masih muncul dalam pembacaan puisi, mendamprat dan mencibir audiensnya dengan kasar. Dia masih mengekspos dirinya di muka umum dan meniduri setiap perempuan yang ditemuinya. Menjadi terkenal dan sukses tidak mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Perbaikan diri dan kesuksesan kadang terjadi bersama. Namun itu tidak lantas berarti keduanya adalah hal yang sama. Budaya kita hari ini terobsesi untuk mewujudkan harapan-harapan positif yang mustahil diwujudkan. Menjadi lebih bahagia, menjadi lebih sehat, menjadi lebih paling baik, lebih baik daripada yang lain, menjadi lebih pintar, lebih cepat, lebih kaya, lebih seksi, lebih populer, lebih produktif, lebih diinginkan, dan lebih dikagumi. Menjadi sempurna dan memukau setiap hari Anda meninggalkan segepok emas 24 karat usai harapan dan mencium istri Anda yang bahenol dan telah siap melakukan selfie. Lalu berpamitan pada anak-anak Anda yang manis dan gendut. Lalu menerbangkan helikopter pribadi ke tempat kerja yang menyenangkan, di mana Anda bisa menghabiskan hari-hari dengan mengerjakan hal yang sangat bermakna, misalnya menyelamatkan planet ini. Namun ketika Anda berhenti sejenak dan sungguh merenungkannya, nasihat hidup yang konvensional, segala macam nasihat motivasional untuk menjadi pribadi yang positif atau menyenangkan yang selalu kita dengar, sebenarnya justru memberi penekanan pada kekurangan Anda. Nasihat itu langsung menyoroti apa yang Anda anggap sebagai kekurangan dan kegagalan pribadi Anda. Kemudian menggarisbawahi hal tersebut untuk Anda.
Anda mempelajari cara terbaik untuk mendapatkan uang karena Anda sudah merasa tidak punya cukup uang. Anda berdiri di depan cermin dan terus mengafirmasi kalau Anda cantik karena Anda sudah merasa tidak cantik. Anda mengikuti tips berkencan dan menjalin hubungan karena Anda merasa bahwa memang Anda tidak layak dicintai. Anda melakukan latihan visualisasi yang konyol untuk menjadi lebih sukses karena Anda memang merasa tidak cukup sukses. Ironisnya, pengarang pemikiran pada hal positif ini tentang apa yang lebih baik, apa yang lebih unggul, hanya akan mengingatkan diri kita lagi dan lagi tentang kegagalan kita, kekurangan kita, apa yang seharusnya kita lakukan namun gagal kita wujudkan. Bagaimanapun, jika seorang sungguh bahagia, dia tidak akan merasa perlu untuk berdiri di depan cermin dan mengulang-ulang ucapan kalau dia bahagia, ya bahagia begitu saja. Ada sebuah ungkapan di Texas, anjing yang paling mungil menggonggong paling keras. Seseorang yang percaya diri tidak merasa perlu untuk membuktikan kalau dia percaya diri. Seorang wanita yang kaya tidak perlu merasa perlu untuk meyakinkan seseorang kalau dia kaya, entah Anda seperti itu atau tidak. Dan jika Anda setiap saat memimpikan sesuatu, Anda sebenarnya sedang menguatkan realitas bawah sadar Anda lagi dan lagi, bahwa Anda bukan itu. Setiap iklan TV yang diproduksi ingin agar Anda percaya bahwa kunci suatu kehidupan yang baik adalah pekerjaan yang lebih baik, atau mobil yang lebih mewah, atau pacar yang lebih cantik, atau hattab dengan kolam pompa untuk anak-anak. Dunia secara konstan mencecar Anda bahwa jalan menuju kehidupan yang lebih baik adalah lebih. Beli lebih banyak, dapatkan lebih banyak, buat lebih banyak, bercinta lebih banyak, jadi lebih dan lebih. Anda secara konstan dibombardir dengan pesan untuk memperdulikan apa saja, kapan saja, berpikir untuk membeli TV baru, liburan ke destinasi yang lebih baik daripada rekan kerja Anda, beli ornamen tanaman baru, bahkan Anda didorong untuk mempertimbangkan membeli tongsis yang cocok, mungkin barangkali seperti itu. Mengapa? Dugaan saya, karena membeli lebih banyak barang baik untuk bisnis. Dan walau memang tidak ada yang salah dari sisi bisnis, masalahnya justru memperdulikan terlalu banyak hal akan berakibat buruk untuk kesehatan mental Anda. Ini membuat Anda menjadi terlalu terikat pada hal yang dangkal dan palsu. Anda membiarkan hidup Anda demi mengejar fatamorgana kebahagiaan dan kepuasan. Kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang mempedulikan lebih banyak hal, tapi tentang mempedulikan hal yang sederhana saja. Hanya peduli tentang apa yang benar dan mendesak dan penting. Lingkaran setan. Ada sebuah keanehan mental yang membahayakan otak Anda dan jika dibiarkan dapat membuat Anda gila. Saya yakin hal berikut ini terdengar tidak asing di telinga Anda. Anda merasa cemas ketika harus menghadapi seseorang dalam kehidupan Anda. Kecemasan tersebut membuat Anda tidak berdaya dan mulai bertanya-tanya, mengapa Anda bisa begitu cemas? Sekarang, Anda mulai cemas karena menjadi cemas. Oh tidak, kecemasan itu berlipat ganda. Sekarang Anda cemas tentang kecemasan Anda yang menyebabkan Anda lebih cemas. Cepat, whisky, mana whisky? Atau katakanlah Anda bermasalah dengan pengendalian amarah. Anda gampang kesal terhadap hal paling bodoh tanpa tahu alasannya. Dan fakta bahwa Anda mudah sekali marah mulai membuat Anda semakin sering marah. Dan kemudian ketika mulai reda, Anda menyadari bahwa selalu marah-marah membuat Anda menjadi seseorang yang berpikiran dangkal dan kejam. Dan Anda benci hal itu. Anda sangat membencinya sehingga Anda marah pada diri sendiri. Sekarang lihat diri Anda marah pada diri Anda yang marah-marah karena mudah marah. Persetanlah, mana dinding rasakan tinjuku. Atau Anda begitu khawatir tidak bisa selalu melakukan hal dengan benar sehingga Anda menjadi khawatir tentang betapa besar kekhawatiran Anda. Atau Anda merasa begitu bersalah atas setiap kesalahan yang Anda buat sehingga Anda merasa mulai bersalah tentang betapa merasa bersalahnya Anda. Atau Anda sedih dan kesepian begitu sering sehingga membuat Anda bahkan lebih sedih dan kesepian hanya karena memikirkannya. Selamat datang di lingkaran setan.
Anda bisa mengalaminya beberapa kali atau lebih. Mungkin sekarang Anda sedang mengalaminya. Tuhan, saya berada dalam lingkaran setan. Saya seorang pecundang karena mengalaminya. Saya harus berhenti. Oh Tuhan, saya merasa seperti seorang pecundang karena menyebut diri saya seorang pecundang. Saya harus berhenti memanggil diri saya seorang pecundang. Aduh, kurang asem. Kenapa saya malah mengucapkan lagi? Nah, kan saya sungguh pecundang. Tenang kawan, percaya atau tidak, inilah uniknya menjadi manusia. Hanya sedikit binatang di bumi yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan meyakinkan diri sebelum melakukan sesuatu. Dan kita sebagai manusia diberi keistimewaan untuk dapat berpikir tentang pikiran kita. Jadi saya dapat berpikir untuk menonton Mickey Mouse di YouTube atau yang lainnya. Kemudian mendadak memikirkan keinginan saya untuk menonton Netflix di YouTube, atau sesungguhnya itulah keajaiban kesadaran. Sekarang disinilah letak masalahnya. Masyarakat kita saat ini lewat keajaiban budaya konsumen dan media sosial yang giat dijadikan ajang pamer telah melahirkan generasi manusia yang percaya bahwa memiliki pengalaman-pengalaman negatif ini, rasa cemas, takut, bersalah, dan lain-lain sangat tidak baik. Maksud saya, jika Anda melihat feedback dari Facebook Anda, setiap orang di sana menjalani saat-saat yang menyenangkan. Lihat, 8 orang menikah minggu ini, dan di TV beberapa remaja mendapatkan sebuah verasi, mendapatkan hadiah ulang tahun yang ke-17, ke-20, dan macam-macam. Dan anak-anak lain barusan menghasilkan uang miliaran karena membuat sebuah aplikasi yang secara otomatis bisa mengeluarkan semacam tisu toilet ketika sudah habis misalnya. Sementara itu Anda terjebak di rumah sedang membersihkan gigi kucing misalnya, atau membersihkan WC, dan Anda tidak mau berpikir bahwa hidup Anda 10 kali lipat lebih menyebalkan dari yang semula Anda kira. Lingkaran setan seolah-olah telah mewabah sehingga membuat banyak dari antara kita terlalu tertekan, terlalu gusar, dan terlalu membenci diri kita sendiri. Padahal di era kakek saya dulu, saat merasa kesal, dia biasanya hanya berkata dalam hati, "Ya ampun, hari ini saya benar-benar merasa seperti tai." Tapi ya, bukankah ini yang dimaksud makna hidup? Oke lah kalau begitu, lebih baik sekarang kembali menyekopi sawah. Tapi sekarang, jika saat ini Anda merasa seperti tai, bahkan untuk 5 menit saja, Anda akan dibombardir dengan 350 gambar orang-orang yang benar-benar gembira dan memiliki hidup yang sangat menyenangkan. Dan mustahil untuk kita merasa seolah hidup Anda sungguh keliru 7 turunan. Itulah yang menjadi sumber kekacauan. Kita merasa kecewa atas kekecewaan itu sendiri. Kita merasa bersalah atas rasa salah itu sendiri. Kita jadi marah gara-gara marah yang menyulut. Kita jadi cemas karena perasaan cemas itu sendiri. Apa yang salah dengan saya? Asyuh! Inilah mengapa bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Inilah alasan mengapa itu akan menyelamatkan dunia. Dan kuncinya adalah jika kita bisa menerima bahwa dunia ini benar-benar keparat, dan itu tidak apa-apa karena memang seperti itu dan akan seperti itu adanya.
dengan tidak ambil pusing ketika Anda merasa buruk, berarti Anda memutus lingkaran setan. Anda berkata pada diri sendiri, saya merasa sangat buruk, tapi terus kenapa? Apa pedulimu? Dan kemudian ibarat ditaburi debu ajaib peri, Anda berhenti membenci diri Anda sendiri saat merasa begitu kecewa. George Orwell mengatakan bahwa untuk mampu melihat apa yang ada tepat di depan batang hidung kita sendiri, dituntut suatu perjuangan tanpa henti. Ya, solusi atas tekanan dan kecemasan yang kita rasakan ada di hadapan kita. Tapi kita malah terlalu sibuk menonton film porno dan iklan mesin pembentuk otot perut yang sama sekali tidak berguna. Dan masih terus penasaran mengapa kita tetap belum berani mengencani cewek seksi berambut pirang itu padahal perut sudah six pack. Kita sering bercanda di dunia maya tentang masalah-masalah di negara maju. Namun kita sesungguhnya telah menjadi korban dari kesuksesan kita sendiri. Masalah kesehatan yang dipicu oleh stres, gangguan kecemasan, dan kasus-kasus depresi telah melejit tinggi 30 tahun belakangan ini. Meskipun faktanya setiap orang sudah punya TV layar datar dan dengan sekali klik belanjaan Anda sampai di depan rumah. Krisis kita bukan lagi soal materi, namun soal eksistensi, ranah spiritual. Kita punya begitu banyak barang dan peluang, sampai-sampai kita tidak tahu apa lagi yang bisa kita kerjakan saat ini. Karena tidak terbatas hal yang dapat kita lihat atau ketahui saat ini. Tidak terbatas pula pada hal yang mengakibatkan kita merasa terpinggirkan, merasa diri ini jelek, dan merasa kecewa atas hal yang kita miliki. Sebab kini tampak tak sehebat yang kita kira, dan inilah yang mengoyak diri kita dari dalam. Disinilah letak kekeliruan semua postingan sampah yang berhubungan dengan bagaimana menjadi bahagia yang telah dibagikan 8 juta kali di YouTube beberapa tahun belakangan ini. Inilah yang tidak kita sadari, bahkan seorang pun tidak menyadari tentang semua nasihat sampah itu. Hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif. Sebaliknya, secara paradoksal penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif.
Pak.